Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-qail walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan al-hajju ashhurun ma'lumatun. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, betapa nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian. Bentuknya kesehatan, sehingga kita mengawali lagi aktivitas di subuh jelang pagi hari ini. Pemirsa yang berbahagia, kita mendoakan senantiasa kepada saudara-saudara kita muslim yang sudah porsi hajinya itu menunaikan ibadah tahun ini. Kita berdoa, kita yang sudah lama menunggu juga segera tiba giliran untuk melunasi lalu menunaikan ibadah haji. Walaupun ada jalur yang istimewa. Kalau sehat, punya ilmu tentang haji, atau bisa mensyiarkan pelaksanaan haji, bisa bertugas. Ada ustaz, ada media di dalamnya, insyaallah. Baik pemirsa sekalian, haji seperti yang kita tahu, haji itu artinya mengunjungi, menyengaja. Jadi di haji itu adalah al-hajju, itu menziarahi tempat-tempat perjuangan para nabiullah. Apa substansinya di situ? Kalau kita belajar agama sekarang, mempelajari Al-Quran sampai ada yang menghafalnya, mempelajari tafsir fikih, usul fikih, itu cukup untuk kita amalkan. Tapi agama ini harus juga kita tahu bagaimana perjuangan untuk mewujudkannya. Al-Quranul Karim itu turun dalam dua fase. Kenapa dua fase? Tidak mudah berjuang di tanah Arab, di tanah Makkah. Harus berjuang pindah ke Madinah. Nabi dengan para sahabat mengalami tekanan yang luar biasa. Maka, kalau saya mau singkat tentang pengertian haji ini, di dalamnya ada ilustrasi bahwa, kaum muslimin, menunaikanlah haji pakai sebuah pandangan wawasan. Agama itu begitu lama diperjuangkan, maka dia harus dijaga dengan baik. Sebenarnya makna haji itu ada begini. Jangan kita beragama menjadi katak dalam tempurung. Ini maknanya ini. Beragama karena kalau kita pergi menunaikan ibadah haji, kita sudah dibekali oleh para mutawif, para ketua kloter, oleh pembimbing ibadah bahwa ibadah yang kita amalkan di sini yakini kebenarannya. Kita pelajari Qur'annya, pelajari tafsirnya, pelajari fiqhnya, benar. Tapi begitu kamu di Makkah nanti, mulai dari Madinah, itu kita akan ketemu dengan cara mengamalkan agama, termasuk mengamalkan salat. Di dalamnya kita akan ketemu yang beda caranya dengan kita. Tapi pahamilah, itu kita diajari ya oleh para pembimbing ibadah haji, bahwa apa yang diamalkan oleh seluruh saudara kita di berbagai belahan bumi itu juga
benar ada mazhabnya. Karena kan begini, ibadah haji itu prinsipnya adalah ya'ti wa'adzin fin nasi bil haji. Serukanlah kepada seluruh manusia, bahkan seluruh manusia, bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tu karijalan, maka mereka akan datang berbondong-bondong dengan berbagai caranya. Wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Karena seluruhnya datang, maka kita akan melihat betapa persaudaraan kaum muslimin itu, betapa perintah haji itu, dan betapa beda-bedanya cara kita menunaikan ibadah. Jadi haji itu orang bilang muktamar umat Islam sedunia. Maka ini punya makna. Dia adalah mengingatkan diri kita. Kita akan bertanya begini, siapa sih sebenarnya kita ini? Kenapa demikian pemirsa sekalian? Pada saat orang di Madinah mulai kita bertemu dengan seluruh kaum muslimin berbagai belahan dunia, apalagi kalau kita mulai masuk kepada yang lebih teknis pelaksanaan ibadah haji. Mulai pakaian ihram. Ini menyadarkan diri kita ini. Seluruhnya pakaiannya putih. Niatnya sama. Pakaian yang sama dia dengan niat yang sama ini, labbaik Allahumma labbaik itu. Labbaik Allahumma hajjan. Itu kita sudah menyadari diri. Oh, tidak ada gunanya saya membangga-banggakan kain saya lebih bagus dibanding kainnya saudaraku. Bukan itu yang dibutuhkan. Sudah mulai ada kesadaran yang mendasar dalam pelaksanaan ibadah haji yang diawali dengan ihram dan pakaian ihram itu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dari 6 rukun haji, mulai dari ihram yang substansinya tadi pakaiannya sama, tidak disunnahkan, tidak dianjurkan untuk lebih mahal dan beda kain ihram kita dibanding yang lain. Sudah masuk bahwa kamu di sisi Allah mudah-mudahan putih pada saat kembali kepada Allah. Makin banyak orang berkumpul, Allah hanya suruh kamu seragam putih. Putih itu simbol kita diterima oleh Allah. Biar banyak kita diterima semuanya. Itu ihram sudah mulai menyadarkan. Jadi menyadarkan diri. Kemudian pada saat tawaf, mengelilingi sesuatu itu artinya perjuangan dalam kehidupan ini. Jadi ibadah haji betul-betul mengantar kita, yang pertama tadi ya, ihramnya sudah begitu diajak. Tawaf, kalau kita mau pakai logika, apa ini tawaf? Tawaf itu adalah satu intinya, ketaatan. Karena yang kita kelilingi, saya sebutkan, bukan hanya, saya tidak boleh katakan hanya sebuah batu, bukan. Batu yang bermakna, karena dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau mau pakai logika, untuk apa mengelilingi batu? Batu tua. Tapi itulah simbol ya Allah, apa yang kau perintahkan kami amalkan. Ini menyadarkan diri. Sebenarnya kita sedang berkata, tidak ada kehebatan. Kami belajar dan kami pintar. Mungkin bergelar macam-macam, panjang gelarnya di negerinya masing-masing. Hari ini saya hanya keliling di sebuah batu. Apa intinya?
karena taat kehadirat-Mu ya Allah. Kita lanjut, setelah tawaf misalnya, ada sa'i. Apa itu sa'i? Berlari kecil. Dari Safa ke Marwah, balik ke Safa, sampai 7 kali. Ini simbol dari upaya seorang anak dan seorang ibu, Hajar dan Ismail kecil saat itu. Sa'yun itu artinya usaha. Apa artinya? Orang yang pergi menunaikan ibadah haji di sana pasti karena kemampuan. Orang yang pergi melakukan ibadah haji tidak seluruhnya orang kaya. Iya, yang saya maksud kaya bahwa kalau mampu memenuhi 60-70 juta, mau dikategorikan kaya, iya boleh. Tapi ada yang jauh lebih hebat dari itu, melunasi itu. Tapi banyak orang yang kalau dihitung-hitung sederhana, kan banyak ya di media kita. Ada yang beca, ada yang kalau kita hitung-hitung gajinya itu sulit kalau dibandingkan dengan yang kaya lainnya. Apa artinya? Taatlah kepada Allah, berusahalah dalam hidup karena semuanya sampai kepada Allah. Ini menyadarkan diri. Kita tidak berkata ini golonganku, karena semuanya berusaha. Apa artinya lagi? Berusahalah selama Anda menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Pada saat tiba wukuf di Padang Arafah, lebih-lebih lagi. Wukuf di Padang Arafah, seluruh umat Islam berapa juta banyaknya harus tunduk dengan pakaian yang sama, mengelilingi sebuah bukit di sekitar Arafah itu untuk dihitung sebagai haji. Di sini ada penyadaran diri. Oh, gambaran hamba Allah ini ibaratnya pada mahsyar. Pada mahsyar itu hanya baru simbol kecil dari seluruh dunia. Kalau di pada mahsyar nanti kan dari manusia sebelum Masehi sampai sekian ratus Masehi sampai kiamat dunia akan dikumpulkan di sana. Yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya yang baik amalnya. Dan Allah pastikan disitulah hanya pada saat orang wukuf di Padang Arafah, Al-Hajju Arafah. Artinya ibadah haji mengajarkan kepada kita bahwa sebagai hamba Allah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan dikumpulkan pada suatu tempat. Alhamdulillah ini bisa beribadah haji. Kalau di akhirat kelak, seluruh amalan akan diperlihatkan oleh Allah. Saat itu pada saat orang wukuf di Padang Arafah, betapa hebatnya orang yang kedengaran suaranya. Kenapa? Mungkin dia panitia, mungkin dia pemerintah di Saudi yang ada penyampaian. Kalau di Padang Mahsyar nanti tidak ada begitu-begitu. Hanya amalan. Ini kan menyadarkan diri kita semuanya. Mudah-mudahan ya. Kok kenapa haji nanti disah pada saat wukuf di Padang Arafah itu? Mengantar kita kepada akan ada sebuah halte kehidupan. Namanya alam mahsyar. Yang hanya amalan-amalan yang berlaku di sana. Itu memberikan kesadaran yang sungguh-sungguh. Akan menghilangkan ego. Akan menghilangkan, kita akan satu sisi kita bisa bersedih pada saat wukuf itu, ya Allah. Kemarin betapa hebatnya saya. Di berbagai, karena jabatan misalnya. Di berbagai tempat saya yang selalu di depan. Saya yang selalu pegang mic. Perasaan saya betapa puasnya saat itu. Seakan-akan hebat. Hari ini, seluruh yang hebat itu di sini tidak kelihatan. Mengantar seseorang untuk betul-betul menjadi hamba Allah yang berharap, yang raja, ya Allah, terima kami di sisimu.
Kalau kemarin itu ada khilafnya, ada rasa bangga, apalagi kalau berlebihan. Apalagi kalau ada yang dengan posisi itu kami mencampakkan yang lain. Saya tobat ke hadirat-Mu ya Allah. Maka insya Allah, kan kita berhaji itu kan agar mendapatkan hajjan mabruran. Haji mabrur hanya didapatkan pada saat ada kesadaran diri. Berkumpul sekian banyak seluruh kaum muslimin kita itu. Ini, kalau ini bisa disadari sebenarnya, kita tidak langsung hanya menghafal hadisnya al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tapi itulah yang sebabnya. Sebab sesungguhnya kita bisa menghayati betul sebuah pengorbanan untuk ibadah haji ini. Dan menata diri, ada komitmen, maka insya Allah itu kita menikmati mabrurnya. Berawal dari memahami betul gerakan-gerakan dalam pelaksanaan haji itu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah haji sejatinya seperti itu, mengantar kita kepada sebuah mengetahui jati diri kita. Dalam bahasa sufi seperti ini. Man arafa nafsahu, siapa yang sudah mengenal dirinya, faqad arafa rabbah, dia akan yakin kepada Tuhannya, meyakini Tuhannya. Sebaliknya, wa man arafa rabbah, siapa yang mengenal Tuhannya, dia menyadari dirinya tidak ada apa-apanya. Rangkaian 6 rukun haji itu akan mengantar seseorang betul-betul tidak ada apa-apanya ini ya Allah. Saya sekedar hidup saja sudah luar biasa. Dari tidak ada diadakan, diberikan kesempatan hidup di dunia ya Allah. Hari ini kami bisa haji sadar kepadamu. Kalau ada seperti ini, maka akan lahir. Barang siapa yang berhaji, fala rafasa, wala fusuqa, wala jidala. Dia tidak akan membuat rafas, ungkapan-ungkapan yang jorok, kata-kata merendahkan, kata-kata yang secara adat kita rasakan arogan lagi ini, merendahkan ini, ketus lagi ini, fitnah lagi ini. Wala fusuqa wala jidala, dan tidak ada jidal. Apa itu jidal? Senang berdebat. Ini penting ini pemirsa sekalian. Salah satu tanda ibadah haji kita itu mabrur. Kalau perilaku kehidupan kita senang mendengar daripada banyak bicara. Apalagi kalau perilaku kita berinteraksi. Orang lain tidak punya kesempatan untuk menyampaikan. La rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Di sini pemirsa sekalian, harus betul-betul tergambar kelembutan sebagai penjiwaan dari haji itu. Nah, alhamdulillah kalau sudah wukuf di Padang Arafah, maka biasanya ada titel. Ada titel. Kalau di orang Melayu, di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, itu melekat gelar ini. Bagaimana dengan gelar haji? Pertama, gelar haji ini dimaksudkan oleh orang-orang dulu, ya, secara positif, mengingatkan bahwa Anda sudah bagus sholatnya, sudah bagus syahadatnya, sudah bagus puasanya, sudah bagus zakatnya. Anda haji. Kalau ini gelar ini kita pertahankan, ditulis di gelar,
bagus. Bagus. Karena dia merupakan pengingat. Kan masa sama perilakunya? Masa sama cara bertutur katanya? Masa sama kedermawanannya orang yang haji dengan yang belum? Dalam kontrol sosial ini penting. Tapi bukan untuk menjadi gelar yang membuat orang menjadi seakan-akan, Anda tidak haji. Kalau dia menjadi arogan berarti ini justru tidak sesuai dengan ajaran haji. Dia pergi haji tidak ingat wukuf dia padang Arafat tadi. Bagaimana pencantuman gelar itu? Sekali lagi, kalau pencantuman ini dengan niat itu tadi, Al-Hajj Abdullah bin Haji Abdul Mustamin bin Haji Abdul Wahid misalnya, itu simbol dan menekankan si anu sudah haji. Besar maknanya dalam kehidupan bermasyarakat. Simbol dia tokoh agama. Kita butuh ketokohan. Saya fokus kepada poin ini. Tapi jangan sekali-sekali gelar ini menjadi kebanggaan, menjadi tidak sah, undangan pernikahan. Lupa ditulis. Bahkan mungkin yang bikin acara itu orang yang lengkap dia gelarnya, dia profesor, doktor, tapi dia tidak mau pada dirinya. Pada saat mengirim undangan sama, hanya nama temannya yang dia ingat. Temannya, saya ndak datang, ndak ada gelarku. Misal ndak ada hajinya di situ, padahal orang sudah lebih lengkap, profesor, doktor, haji. Ini biasa dalam pergaulan sosial itu, terutama yang masih nuansa masih butuh bukan substansi di kampung-kampung, ini masih sering gelar haji menjadi status sosial yang bukan pada kontrol kesempurnaan agama. Dia menjadi bagian dari riya. Kalau ini pemirsa sekalian, kita 2 poinnya. Jadikan ini, cantumkan saja gelarnya. Orang itu haji. Harapannya mendoakan dia betul-betul selalu begitu disebut. Kan betapa berkesannya pada saat menunaikan berjuang panas, antrian, jauh kalau mau buang air. Segalanya butuh perjuangan di sana. Masa di sini mau berbuat rendah lagi? Haji bagus dipasang. Kemudian dalam kehidupan sosial juga ini dibutuhkan mendoakan. Kita kembali pemirsa sekalian, tapi bukan dalam rangka kebanggaan yang menjadi justru bagian dari keriaan, bagian dari kebanggaan yang tidak pada posisinya. Karena pada akhirnya akan menjadi tertawaan, merendahkan orang lain yang menjaga hajinya. Pak Haji itu Tapi saya kira ini jauh dari kata-kata yang demikian. Asal haji mabrurnya la rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itulah substansinya. Kalau pengenalan diri juga penenang hati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah, keyakinan seseorang yang haji itu akan semakin besar tawakalnya kepada Allah. Kedermawanannya dulu sebelum berhaji sudah menyebabkan dia banyak didoakan orang. Tapi setelah berhaji, dia makin merasakan bahwa tambahan rezekinya Allah karena dermawan, pemurah bagi sesamanya. Baik materi maupun pikiran-pikiran yang sejuk, dia sampaikan ke masyarakat karena dia menjadi tokoh dalam kehidupan bersama. Semoga demikian ibadah haji yang kita amalkan, yang kita tunaikan. Dan kepada saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah tahun 1447 Hijriah, semuanya sehat walafiat, lancar, dan kembali semuanya ke tengah keluarga.
dengan haji yang mabrur. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.